Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ananda yang ayah banggakan, yang ayah sayangi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Ananda, pada beberapa hari yang lalu ayah sudah menyampaikan pembiasaan tentang Asmaul Husna ini, menerangkan tentang sifat Allah atau nama Allah Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Kita lanjutkan sekarang yang kedua. Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahim, artinya Allah Maha Penyayang. Sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, sebagaimana yang telah ayah terangkan waktu lalu, Allah itu mengasihi seluruh makhluknya. Seluruh manusia Allah kasihi, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang taat maupun yang maksiat, yang ahli ibadah maupun ahli dosa, semua Allah kasihi, tidak dibeda-bedakan. Semua Allah beri rezeki, semua Allah berikan kekuatan, kesehatan, bisa berpikir, bisa bekerja dan sebagainya. Nah, berbeda sedikit dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang, tetapi sayangnya Allah adalah hanya untuk orang-orang beriman. Ya, jadi kalau Ar-Rahim itu berlaku bagi seluruh makhluk, maka kalau Ar-Rahman itu berlaku untuk seluruh makhluk, maka kalau Ar-Rahim itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, khususnya nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat Allah bedakan, Allah pisahkan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Allah akan berikan kenikmatan, Allah akan berikan pembalasan yang baik, Allah akan berikan ridho kepada orang-orang yang beriman. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, Allah akan berikan balasan siksa buat mereka karena ketidakberimanannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semua, jadi kita jangan hanya berharap atau mendapatkan rahmannya Allah, kita juga harus mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk meneladani sifat Ar-Rahimnya Allah. Kalau meneladani sifat Ar-Rahmannya Allah, ayah sudah sampaikan waktu yang lalu, kita memberikan bantuan, kita berikan kasih sayang kita kasih pertolongan kepada siapapun tanpa kita pilih-pilih mereka, mau yang zalim maupun yang dizalimi, ya kita tolong. Nah, pernah Rasul menyampaikan, tolonglah orang yang didolim dan orang yang mendolimi. Sahabat bertanya kaget, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolim udah jelas, tapi bagaimana cara menolong orang yang dolim, orang yang jahat, orang yang berbuat tidak baik kepada orang lain? Kata Rasulullah, menolongnya orang yang berbuat dolim adalah dengan cara mencegahnya supaya dia tidak melanjutkan kedolimannya, memberhentikan dia supaya tidak dia berbuat jahat. Itu cara menolongnya. Nah, tetapi kita bahas sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim itu jadi Allah hanya menyayangi orang beriman saja. Bagaimana cara kita meneladaninya? Kita mendoakan orang-orang yang beriman. Kita mendoakan orang tua kita. Kita mendoakan guru-guru kita, kita mendoakan saudara-saudara kita.
kita sebarkan salam, assalamualaikum. Itu menyebarkan salam, menyebarkan doa keselamatan kepada sesama orang-orang yang beriman, kepada orang Islam. Nah itu, kita hormati orang-orang yang beriman. Nah di sini ada khusus untuk saudara-saudara kita yang beriman. Bahkan dengan sesama orang beriman itu kita harus saling merasakan, bagikan satu tubuh. Kalau tubuh kita nih, salah satu anggota tubuh kita ada sakit, maka yang lain pun merasakan. Ya kan? Ketika kita berjalan, kaki kita tersandung, kena batu, kaki kita sakit, mulut kita otomatis bilang aduh. Ya kan? Kemudian badan kita meringis, kesakitan. Kita pun begitu, bagikan satu tubuh dengan sesama orang-orang yang beriman. Atau dalam satu keterangan, bagikan satu bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita yang seiman tetap bisa menjalankan ibadahnya kepada Allah dengan tenang. Kita tolong mereka ketika mendapat musibah, dan bahkan kita doakan sampai beliau atau sampai mereka sudah meninggal pun tetap kita doakan. Makanya ada satu doa memohon ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu untuk orang tua. Orang tua kita masih hidup, udah meninggal pun tetap kita doakan. Dan itu berlaku bukan hanya ketika orang sudah meninggal saja. Sekarang pun kita bacakan doa itu. Atau kita doakan, Allahumma gfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami semua. Begitu pula orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan yang masih hidup bahkan yang sudah meninggal. Kita doakan. Itu pun bagian dari cara meneladani kita bagaimana ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita bukan hanya mendapatkan kasih sayang Allah di dunia saja, tapi kita juga semoga semua mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Bahkan ini yang kita harapkan yang sebenar-benarnya. Ya, ketika Allah memisahkan mana orang beriman, mana orang tidak beriman, kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahimnya Allah karena dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan pada saat ini berguna, bermanfaat baik buat ayah sendiri maupun buat semua, ya, dengan cara yuk kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, dan yuk kita jaga bersama keimanan kita supaya tetap langgeng ada pada diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.